Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya teman-teman. Apa kabar nih kalian semua? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bisa share kegiatan lagi. Pertama-tama aku mau ucapkan dulu terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali menemukan video aku, yang baru pertama kali menemukan channel aku, salam kenal. Di channel ini aku upload berbagai kegiatan aku seperti food prep, budgeting, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Jika berkenan, bantu support dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, di video ini aku mau bongkar belanjaan dan sekaligus aku mau food prep ya teman-teman. Terus ini pertama ya, aku bongkar dulu belanjaan. Yang pertama itu aku beli tahu kuning, harganya Rp8.000. Terus ada tahu coklat itu 5.000, tempe satu papan 5.000. Terus itu aku beli kencur ya, itu 3.000. Terus ada teri itu 5.000, ada kacang tanah juga 5.000. Terus ada juga sayurnya aku beli bayam ya, satu ikat harganya Rp4.000. Jadi total belanjaan aku ini adalah Rp45.000 ya teman-teman. Insya Allah ini akan cukup untuk 2-3 hari ke depan. Langsung aja yang pertama aku mau taruh tahu coklatnya. Ini aku taruh di food container aja kayak gini. Biasanya ini aku masak buat gorengan tahu isi atau gehu ya, katanya kemarin ada temen aku yang dari Garut bilangnya kalau di sana namanya gehu. Atau mungkin setengahnya bisa aku bikin opor tahu atau yang lainnya seperti itu. Lanjut, ini juga aku beli tahu Bandung. Ini tuh isinya 10 pieces gini ya teman-teman. Harganya itu Rp8.000. Biasanya aku jadikan kayak campuran tumis-tumisan. Kebetulan ada buncis juga di kulkas. Mungkin nanti aku mau bikin tumis tahu sama buncis seperti itu. Atau mungkin untuk tahu Bandung ini juga biasanya langsung aku goreng aja, karena dia tuh rasanya tuh udah gurih ya teman-teman, tanpa dibumbuin lagi. Jadi biasanya aku goreng kayak biasa aja, goreng tahu kayak gitu. Terus untuk teri dan kacang tanahnya, rencananya aku mau bikin sambal kacang dan teri gitu ya, atau mungkin nanti aku bikin tumis teri kayak gitu. Dan untuk kesisaan kacang tanahnya mungkin aku mau bikin kayak sambal pecel gitu ya teman-teman. Nah ini untuk sayurnya aku cuma nyetok bayam, karena di kulkas tuh masih ada kayak wortel, kol, dan juga buncis dari food prepan aku yang kemarin. Nah di sini jadi aku cuma beli bayam aja satu ikat, harganya 4.000. Langsung aja aku pilih-pilihin dulu yang bagusnya aku simpan di food container, biar yang udah layu atau yang mungkin daunnya udah agak-agak busuk gitu bisa aku buang aja. Oke, sambil sapa teman-teman lagi pada ngapain nih nonton video aku, semoga kalian nontonnya enjoy ya. Dan buat teman-teman yang udah selalu hadir dan memberikan komentar positif dan supportnya buat aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Oke, sambil sharing-sharing ya teman-teman. Jujur aku tuh agak kewalahan banget ngatur uang belanja di minggu-minggu ini, karena memang harga perbumbuan, harga sayuran, bahkan santan instan pun pada naik semua. Jadi kayak untuk budget 150.000 itu kemarin aku kewalahan banget ya untuk ngaturnya. Bahkan aku sampai gunakan budget dari dana lain-lain karena kurang gitu teman-teman. Jadi tiba-tiba kayak bawang merahnya tuh udah habis banget, jadi aku langsung stok aja setengah kilo. Oke, ini seling dulu ya. Tadi aku juga udah beli ayam untuk protein hewaninya. Ini ada aku beli bagian dada ya, cuma nggak fillet gitu. Aku beli 20.000 aja. Ini dia ya teman-teman untuk total food prepan aku. Jadi totalnya di angka 65.000 ya. Sorry aku lupa tadi di awal. Nanti aku
revisikan ya untuk listnya. Jadi totalnya itu 65.000, masih di kisaran angka 70 sampai 80 ribuan ya untuk budget per 3 hari masak ini. Karena sekarang ini kadang aku 2 kali masak ya teman-teman, jadi kayak paginya itu masak, kemudian sorenya nanti masak lagi, tapi nggak yang porsi banyak, cuma sedikit kayak buat sekali makan aja habis seperti itu. Nah, jangan lupa setiap food prep untuk tahunya harus selalu direndam pakai air bersih ya teman-teman. Ini bisa tahan sampai 1 minggu lebih. Yang penting setiap 3 hari sekali itu diganti airnya. Aku udah buktikan dan rasa tahunya itu masih enak banget walaupun udah lebih dari 1 minggu. Oke, balik lagi mengenai harga-harga yang serba mahal ini ya teman-teman. Jadi kayak agak bingung juga ngatur uangnya karena memang aku budgetkan 150.000 itu ternyata tidak cukup ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih di daerah kalian, apakah harga-harga sembako, harga-harga bahan pangan itu ikut naik atau memang masih rendah? Boleh ya kita sharing-sharing di komentar. Nah, ini lanjut ke video berikutnya, maksudnya di hari berikutnya ya teman-teman. Ini tuh aku mau masak, aku mau bikin masakan simpel aja. Ini aku pertama iris-iris dulu tempe, kemudian aku goreng. Aku gunakan setengah papan tempe aja. Ini aku tag videonya di sore hari karena aku mau masak sedikit gitu untuk makan malam ya teman-teman. Ini aku goreng. Nah, sebelahnya itu aku lagi ngangetin sayur sop ayam yang aku masak tadi pagi. Jadi sekarang tuh aku kayak gitu ya teman-teman. Paginya tuh aku masak sayur, kemudian sorenya tuh kalau misal masih ada sisa aku angetin. Nah, untuk lauk tambahannya itu kadang kalau lagi males banget aku goreng telur aja, telur dadar kayak gitu. Kalau nggak aku bikin tumis-tumisan kayak gini. Nah, ini aku mau campurkan pakai teri dan juga kacang tanah. Jadi nanti oreknya tuh aku goreng, terinya juga, kemudian kacang tanahnya juga. Nah, terus aku kupas bawang ya teman-teman. Di sini untuk harga bawang merah kayaknya mungkin udah agak rendah ya. Kemarin aku sempat lihat di postingan grup rumahan gitu, harganya di angka 25.000 per kilo. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga bawang merah? Boleh ya komen-komen di bawah. Nah, ini aku udah selesai untuk angetin sayur sopnya, sop ayam yang aku masak tadi pagi, karena ini aku lagi masak di sore hari gitu ya teman-teman. Lanjut, aku tuh mau iris-iris bawang merah dan bawang putih aja karena agak mager buat ngulek-ngulek. Sebenarnya kalau nguleknya nggak terlalu effort ya teman-teman, kadang tuh mager nyuci ulekannya, apalagi kalau misalkan airnya itu tiba-tiba mati, itu bikin mager banget sih ya kalau aku. Nah, untuk sekarang nih aku lebih suka kalau lagi tumis-tumis itu dicincang-cincang kayak gini ya teman-teman. Jadi irisannya itu kecil-kecil banget kayak gini, ternyata itu lebih enak gitu, lebih apa ya, lebih meresap, terus juga kayak nggak terlalu berasa gitu kalau kemakan bawangnya. Nah, ini udah selesai aku ambilkan ya untuk tempenya. Ini udah aku angkat karena aku gorengnya bener-bener yang sampai kering gitu. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Ini merupakan salah satu ikhtiar di saat ketika harga bahan-bahan itu lagi pada naik. Jadi kita harus selalu usahakan untuk masak sendiri di rumah. Masak yang simpel-simpel aja, yang penting kebutuhan dan nutrisi keluarga kita itu terpenuhi ya teman-teman. Jujur, setelah berkeluarga, apalagi setelah aku menerapkan budgeting, aku tuh udah jarang banget beli makanan di luar ya teman-teman. Paling kayak buat jajan sekali-kali aja, seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu aja, nggak yang kayak tiap hari beli pecel ayam atau mungkin nasi ke warteg kayak gitu, karena menurut aku itu lebih boros. Mungkin ditambah juga aku full di rumah ya, tidak bekerja, jadi aku selalu usahakan setiap harinya itu untuk masak. Apalagi kalau memang udah melakukan food prep rutin gitu, jadi kadang ketika ada alarm
mager masak, itu akan ada alarm tersendiri kayak setiap buka kulkas, oh ternyata bahan makanan aku nih masih banyak, aku nggak boleh mager. Jadi langsung aja saat itu juga untuk masak. Pernah kejadian di minggu pagi gitu ya, Pak Su tuh lagi libur kerja, terus kayak dia itu ngajakin beli nasi uduk aja, tapi aku juga udah hampir ngeiyain gitu ya, tapi tiba-tiba teringat kalau di kulkas itu masih ada bahan makanan yang udah aku food prep gitu. Jadi alhasil cancel gitu beli nasi uduknya, kemudian aku masak sendiri aja di rumah ya teman-teman. Seperti itu manfaat food preparation ya menurut aku. Jadi meminimalisir kita buat enggak beli makanan-makanan di luar. Karena di zaman sekarang, di saat ini di tempat aku untuk nasi uduk itu, kalau pengen yang mewah pakai telur balado dan gorengan yang lainnya gitu, satu bungkus bisa 10.000 ya teman-teman. Kalau kita beli 2 bungkus itu udah 20.000 rupiah. Makanya kayak lumayan banget. Kalau kita masak sendiri itu 20.000 bisa untuk seharian ya, lauk seharian. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku tuh bikin apa sih ini ya namanya, aku juga nggak ngerti ya, maksudnya kayak gini aja sih lauknya. Teriknya aku goreng, kemudian oreknya, kemudian ada juga kacang tanahnya aku goreng tadi, terus aku tumis bawang merah, bawang putih dan cabe, kemudian aku bumbu-bumbuin kayak gini ya teman-teman. Aku sih ngomongnya ini tumis-tumisan gitu ya, jadi si teriknya ini masih kriuk gitu, nggak aku yang campurkan air gitu, langsung aku goreng kayak gini. Rencananya sih pengen bikin sambal goreng teri ya, cuman mengingat harga cabai itu lagi mahal, jadi yaudah aku pakai inisiatif atau alternatif dengan masak-masakan seperti ini aja. Nah ini dia teman-teman masakan sederhana aku, satu menu di sore hari, karena cuma buat lauk tambahan aja. Ini udah jadi, alhamdulillah kayak gini aja tuh udah nikmat banget ya teman-teman, ditambah dengan nasi anget yang baru diangkat dari Magicom. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih banyak dan mohon maaf ya jika ada salah kata dari aku, baik di video ini ataupun di video aku sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.